Assalamualaikum, terima kasih sudah klik video ini. Gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga selalu sehat, bahagia, dan tentunya diberi kelancaran rezeki, amin. Habis manis sepah dibuang. Pepatah inilah yang cocok untuk menggambarkan kasus kali ini, di mana ada seorang pria meninggalkan kekasihnya lantaran dia tahu bahwa wanitanya ini sedang hamil dan dia tidak ingin bertanggung jawab. Hal itu membuat hidup wanitanya ini jatuh dalam kesusahan, bahkan dia sampai memilih jalur pintas yang sangat buruk. Gimana kisah lengkapnya? Langsung aja yuk kupas tuntas di channel Rikaro. Wanita ini bernama Ervina Krisnaini. Saat ini ia berusia 26 tahun. Berasal dari Kelurahan Perak Barat, Surabaya. Dia dikenal sebagai seorang yang tertutup dan tidak banyak yang mengetahui bagaimana sifat ataupun watak aslinya. Vina dibesarkan oleh seorang ibu yang single parent dengan kehidupan keduanya yang berekonomi menengah ke bawah. Vina diketahui di usia mudanya telah menikah dengan seorang pria, namun pernikahannya hanyalah seumur jagung, tidak bertahan lama. Karena kala itu Vina ditinggal kabur oleh suaminya saat dirinya ini tengah mengandung. Kehidupan keras Vina pun semakin rumit sewaktu dirinya ini tengah hamil, tapi tidak memiliki apapun untuk bisa menopang ekonomi dirinya, anak yang dalam kandungannya, dan juga ibunya. Di kondisi sulit, dia terpaksa untuk bekerja serabutan demi mencari penghasilan dan untuk memenuhi kebutuhan calon bayinya nanti. Setelah melahirkan, kondisi keuangan Vina semakin bertambah buruk dan membuatnya stres. Dikarenakan sudah tidak ada pilihan lain pikirnya. Dia pun nekat memperkenalkan dirinya dan juga nomor telepon di laman Facebook miliknya agar bisa dihubungi oleh laki-laki hidung belang. Diketahui Vina mempunyai kakak kandung, namun sudah lama berpisah rumah. Beberapa tahun berlalu hingga akhirnya anak kandungnya ini memasuki usia genap 6 tahun. Tahun-tahun ini dia memutuskan menjadi PSK online atau lebih dikenal dengan layanan Open BO di aplikasi micet. Pada bulan Oktober 2022, dia pun memutuskan untuk pindah ke sebuah kos bersama anak dan juga pacarnya di desa Mojoruntut, Kerembung, Sidoarjo. 2 bulan tinggal dengan mengandalkan gaji dari sang pacar, ia pun mulai menerima bookingan pelanggan. Dan apabila Vina mendapat orderan, dia pun menitipkan anaknya agar bisa melayani kliennya dengan tarif 250.000 per jam. Hingga akhirnya Vina mendapatkan pesan dari micet di pukul 20.37 WIB oleh seorang laki-laki bernama Rudi Kurniawan yang masih berusia 19 tahun. Keduanya pun berjanji temu di kos milik Vina untuk Open BO dengan perjanjian 250.000 per jam. Setelah keduanya menuntaskan perjanjian itu, Rudi pergi ke toilet. Dan setelah kembali, dia berkata kepada Vina ingin menambah waktu main. Karena merasa kelelahan lantaran sudah mendapat orderan di pagi hari, Vina mengatakan jika ingin menambah jam jadi 600.000. Rudi pun terkejut, di mana perjanjian 1 jam 250.000. Dan dia menolak membayar lebih dari 100.000. Vina pun melontarkan kesalnya dan mengatakan, jika tidak punya uang, kenapa pesan BO? Sebelumnya, diketahui profesi dari Rudi, yaitu seorang kuli bangunan yang merantau dari Bandar Mataram, Lampung. Mendengar hal tersebut, Rudi pun langsung merasa tersinggung. Lantas, dia tidak segan-segan menekan leher Vina dengan kuat. Dia pun mengikat kedua lengan Vina, kaki, dan juga membekap mulut Vina dengan handuk hingga akhirnya Vina pun lemas. Dia menyeret Vina ke kamar mandi, lalu mendudukkannya di toilet, menarik kalung serta perhiasan yang ada di tubuh Vina. Tidak hanya itu teman-teman, dia juga mengambil 3 handphone milik Vina. Setelah mengunci pintu kos untuk kabur, tetapi perhiasan Vina tercecer saat terburu-buru pergi. Dan setelah itu dia buru-buru menjual 2 HP milik Vina untuk modal dia kabur ke Ponorogo. Beberapa jam kemudian, pacar Vina pulang ke kos untuk mengecek keberadaan kekasihnya. Karena sejak beberapa jam lalu pesan darinya ini tidak dibalas. Namun setelah berselang beberapa jam,
pesannya dibalas. Nambah jam, kekasihnya pun curiga terjadi sesuatu. Hingga akhirnya dia membuka paksa pintu kos malam itu juga bersama pemilik kos. Namun dia malah menemukan Vina yang terduduk lemas di toilet tanpa busana. Pemilik kos dan pacar Vina pun lalu membawanya ke rumah sakit. Namun kala itu terlambat. Vina telah dinyatakan meninggal. Sedangkan pemilik kos merasa kejadian tersebut sangat mencurigakan saat kekasih Vina mengatakan HP dan barang-barang milik Vina ini telah raib. Dan teman-teman, aksi Rudy pun tercium cepat oleh polisi karena kala itu HP Vina ini masih dibawa pergi ke Ponorogo. Rudy segera dibekuk oleh kepolisian di Ponorogo tanpa perlawanan sedikit pun. Dan atas tindakan jahatnya ini, dia pun dikenakan ancaman hukuman sesuai dengan pasal 365 ayat 3 KUHP dengan ancaman 15 tahun penjara. Oke teman-teman, demikianlah kasus pada hari ini. Vina yang terpaksa memilih jalan tersebut untuk menyambung hidup mungkin tidak pernah menyangka bahwa dia malah harus menerima fakta bahwa bukan hal tersebut yang bisa memperbaiki hidupnya, justru malah mengakhirinya dengan tragis. Gimana nih pendapat teman-teman dengan kasus kali ini? Silakan sampaikan di kolom komentar dengan bahasa yang sopan tentunya. Ingat untuk selalu hati-hati dan waspada. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Bye!